Kita akan membahas soal uji kompetensi pengetahuan bab 1 di buku Media Penilaian Autentik IPA 1 yang seperti ini ya. Silakan anak-anak buka LKS IPA halaman 8 uji kompetensi pengetahuan. Mari kita bahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan nomor yang sudah di link ya, ada di link. Oke, yang pertama itu nomor 7. Hana mengukur lebar meja belajarnya menggunakan pensil dan lengannya. Ternyata panjang meja sama dengan 8 panjang pensil dan 3 kali panjang lengannya. Hasil pengukuran tersebut berbeda sebab jawabannya adalah A. Panjang pensil dan lengan mempunyai nilai panjang berbeda. Kenapa? Karena ketika mengukur dengan panjang lengan, hasilnya akan beda dengan mengukur menggunakan pensil. Ya kan, kalian sudah pernah praktek menggunakan penggaris dan juga jengkal ketika mengukur panjang meja. Oke, selanjutnya nomor 9. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, 2, 3, dan 4 tersebut ada besaran panjang dengan satuan kilometer dan alat ukurnya mistar, besaran massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca, besaran waktu satuan jam, alat ukur stopwatch, besaran suhu satuan Kelvin, dan alat ukur termometer. Nah, kemudian soalnya adalah besaran pokok menurut satuan SI atau SI dengan alat ukur yang sesuai, yaitu nomor berapa? Nah, kalian bisa membuka LKS bacaan di depan. Nah, menurut satuan SI yang benar adalah untuk panjang itu kilometer, benar, tetapi alat ukurnya bukan mistar, ya. Kemudian salah, nomor 1 salah. Massa, satuan kilogram, betul. Alat ukurnya neraca. Neraca ini seperti timbangan. Kemudian ada waktu, jam, stopwatch. Satuannya salah, bukan jam tapi sekon. Kemudian yang keempat, suhu, Kelvin. Betul. Alat ukurnya termometer. Betul. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Nah, yaitu yang B. Selanjutnya nomor 10. Besaran turunan dan satuan yang benar menurut sistem internasional atau SI kecuali, karena kecuali berarti yang salah. Sehingga kalian bisa membuka LKS. Luas itu meter persegi, betul. Volume meter kubik, betul. Kecepatan itu meter per sekon saja. Kalau meter per sekon kuadrat ini ke percepatan. Berarti salah. Gaya Newton itu betul, berarti jawaban yang benar kecuali berarti yang C. Nah, kecepatan itu yang benar adalah meter per sekon. Kalau meter per sekon kuadrat itu namanya percepatan. Kemudian nomor 13. Untuk mengukur tekanan udara dalam ban mobil, maka kita menggunakan jawabannya adalah yaitu A, manometer. Nah, manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ban mobil ya. Ingat. Selanjutnya nomor 14. Satuan panjang dalam sistem MKS adalah, MKS itu maksudnya meter, kilogram, dan sekon. Nah, jadi satuan panjang kalau begitu adalah C, meter. Selanjutnya, nomor 15. Berikut ini yang termasuk besaran pokok adalah, nah, kalian bisa buka LKS. Besaran pokok adalah yaitu panjang, massa, dan waktu. A. Kalau yang B, kecepatan, percepatan, gaya. Kecepatan ini besaran pokok, tetapi percepatan dan gaya ini besaran turunan. Kemudian kalau C, panjang
itu besaran pokok, tetapi luas volume itu besaran turunan. Kemudian massa itu besaran pokok, tetapi berat dan gaya itu besaran turunan. Ingat ya. Selanjutnya nomor 24. Kedudukan mata yang tepat pada saat mengukur adalah, nah di situ ada penggaris dan juga posisi. Mata itu di A atau di B atau di C atau di D. Nah, ketika melihat penggaris untuk mengukur suatu benda, maka pandangan mata kita harus lurus. Harus lurus ya, lurus. Sesuai dengan titik di mana kita akan menggaris, memulai menggaris. Kalau gitu lurus berarti jawabannya adalah yang B. Oke, ingat kalau mengukur sesuatu harus dengan pandangan atau kedudukan mata yang lurus terhadap alat ukur supaya hasilnya akurat. Nomor 31. Gambar di atas merupakan alat ukur untuk mengukur. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar dari jangka sorong, ya, dimana jangka sorong tersebut berfungsi untuk mengukur ada panjang benda, tebal benda, massa benda, atau volume benda. Jadi untuk jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur tebal suatu benda. Misalnya mengukur tebal pensil. Mengukur tebal pensil. Nah, ini bisa diletakkan di sini nanti seperti ini. Nah, untuk mengukur tebal pensil atau tebal dari batu atau dari apapun yang ketelitiannya kecil sekali. Nah, kemudian nomor 32. Jika Rahman akan mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa, maka bagian jangka sorong yang digunakan adalah nomor. Nah, di sini ada Rahman yang ingin mengukur diameter atau tebal dari pipa. Maka pipanya akan ditaruh mana? Nah, misalkan ini adalah pipa ya, permisalan. Jadi pipa itu akan diletakkan di mana? Pipa akan diletakkan di sini, di bagian mulut jangka sorongnya. Nah, ini akan dimasukkan, nanti akan dicakep seperti ini. Nah, misalkan yang di jangka sorong, terus kemudian dicakep seperti ini. Nah, nanti kemudian digeser-geser sampai menemukan diameter yang pas. Nah, jadi nomor berapa untuk meletakkan pipanya? Yaitu nomor 2, yang B. Oke. Selanjutnya nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Apa gambar ini? Kemarin sudah Bu Guru berikan videonya ya mengenai jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kalau memperhatikan dan mencatat pasti bisa menjawab. Alat ukur ini disebut apa? Ya, itu adalah mikrometer. Nah, atau mikrometer sekrup. Lebih lengkapnya mikrometer sekrup. Nah, kalau ada yang bilang mikrometer saja boleh, mikrometer sekrup juga boleh. Selanjutnya nomor 34. Perhatikan gambar pengukuran dengan jangka sorong berikut. Nah, jadi ini adalah cuplikan dari jangka sorong, dimana langsung kepada ininya hasil pengukurannya. Nah, hasil pengukurannya ini menunjukkan panjang berapa? Yang pertama. Selanjutnya nomor 34 ini ya. Nah, kalau melihat seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari skala utama. Yang atas adalah namanya skala utama. Yang bawah itu namanya skala nonius. Nah, yang pertama, skala utama ada angka 8. Kemudian ada lebih sedikit. Nah, skala nonius dibatasi oleh angka 0. Angka 0 ini di mana? Oh, ternyata di atas ini membatasi skala utama di sini. Jadi skala utamanya terbaca 8,1. Nah, jadi skala utamanya SU-nya sama dengan 8,1 cm. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Kita cari yang
mepet garisnya antara atas dan bawah. Atas bawah itu yang nempel. Ini kan tidak nempel. Oh, ternyata ketemu yang di sini itu lurus nempel. Kalau ini kan renggang, tidak nempel, beda-beda. Nah, paling nempel adalah ya ini. Nah, ini berapa? Dari 0, 1, 2. Berarti 2. Skala noniusnya itu 2, tapi karena 0,01 berarti 0,02. Nah, kalau ditambah hasilnya adalah 8,1 ditambah 0,02 ditambah 2 1,8 tambah 0 8 cm. Nah, jadi ketemulah hasil pengukurannya adalah 8,12 cm. Lanjut, nomor 35. Alat ukur panjang yang paling teliti di bawah ini adalah ada mistar, mikrometer sekrup, jangka sorong, atau pita pengukur. Nah, paling teliti itu yang hasilnya ketelitiannya itu sangat kecil sekali, bisa mengukur ketebalan kertas. Bisa mengukur ketebalan kertas. Nah, kertas ini, tebal kertas ini bisa diukur nanti menggunakan apa? Yang paling teliti yaitu mikrometer sekrup. Nah, jadi tebal kertas setipis ini itu bisa diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup, bisa diukur menggunakan alat ini. Nah, ini seperti nanti ini dijepit. Nah, ini nanti dijepit di tengah-tengahnya ini. Nah, kemudian nanti bisa diukur, ketemu ketebalannya. Karena ketelitian mikrometer sekrup itu adalah 0,001. Ya, jadi sangat teliti sekali. Maaf, maksud saya itu 0,01 mm. Nah, ini ketelitian dari alat ukur mikrometer sekrup. Selanjutnya nomor 36. Suatu benda diukur panjangnya dengan menggunakan mikrometer sekrup. Benda berdasarkan pengukuran pada di atas gambar ini, maka benda ini yang kecil ini tuh memiliki diameter berapa sih? Seperti itu. Nah, di sini ketemu pengukurannya. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Dimana ini yang sini itu namanya skala utama. Nah, kemudian yang dari sini ke sini itu namanya skala nonius. Oke, skala nonius. Nah, ngitungnya gimana? Yang pertama, kita harus selalu berpedoman pada skala utama. Dapat berapa ini skala utamanya? 0. Nah, ini setengah, ini 1, berarti 1,5. Nah, ini skalanya 0,5. Berarti 0 setengah 1, 1,5. Berarti SU-nya ketemu 1,5. Kemudian SN-nya skala nonius. Oh, ternyata batasnya urut di sini ketemu. Yang ini yang paling urut, dicari yang nempel paling urut. Ini ada 20 berarti 21. Berarti ketemu 0, SN sama dengan 0,21. Tinggal ditambahkan. 1, 5 tambah 2, 7, 1 tambah 0. Nah, ternyata ketemu. Hasilnya adalah 1,71 mm. Selanjutnya nomor 37. Nah, ini adalah mikrometer sekrup lagi. Oke, tadi cara sudah. Yang pertama mencari ini skala utama SU, ini skala nonius SN. Nah, skala utamanya kita lihat dulu. Skala utama 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Oh, ternyata SU-nya 4. Kemudian SN-nya, nah urut ternyata di sini. Nah, urut di sini. Oh, 30. Berarti 0,30. Jadi tinggal ditambahkan. Ketemunya 4,30. Nah, milimeter. Ya. Kemudian nomor 38. Di antara alat-alat pengukur waktu di bawah ini, yang paling teliti adalah stopwatch.
stopwatch itu yang ada di HP biasanya. Ada stopwatch asli yang biasanya dipegang sama bapak atau ibu guru olahraga yang bundar, itu biasanya pakainya stopwatch. Kalau yang paling mudah sekarang adalah pakainya pakai HP. Nah, kalau jam dinding paling kita kelihatan jam sama menit. Kemudian jam pasti sudah tidak ada ya. Langka, maksudnya lebih ke langka. Jam tangan itu juga biasanya paling teliti itu ke detik, tapi yang paling teliti lagi bawahnya detik itu stopwatch. Kemudian 39, alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm adalah, nah tadi ini mikrometer sekrup 0,01 mm itu mikrometer sekrup. Kalau jangka sorong itu 0,01. Oke. 40. Nama alat ukur pada gambar di atas adalah, ini yang paling sering kita jumpai, itu namanya apa? Ya betul, termometer untuk mengukur suhu. Nah, ini namanya termometer. Mikrometer tadi untuk mengukur benda yang kecil, ampermeter untuk mengukur kekuatan kuat arus listrik, kemudian raca itu untuk mengukur massa benda. Selanjutnya nomor 41. Besaran pokok berikut yang memiliki alat ukur berupa termometer adalah besaran pokok berikut yang memiliki alat ukur berupa termometer. Termometer tadi untuk mengukur apa? Mengukur suhu. Nah, berarti fungsinya adalah untuk mengukur suhu. Termometer. Intensitas cahaya itu menggunakan yang namanya candela. Candela. Jumlah mol itu jumlah molekul itu mol. Kemudian kuat arus itu ampere. Oke. 44. Untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan bentuknya, kita dapat memakai alat. Nah, misalkan mengukur batu. Batu kan tidak beraturan seperti ini. Nah, ini salah satu cara untuk mengukur volume benda yang tidak teratur, misalkan batu. Dengan cara apa? Itu dengan menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Gimana caranya? Kita simak nomor 45. Gelas ukur dan gelas berpancuran ini namanya gelas ukur. Nah, gelas berpancuran itu nanti di gelasnya itu ada corong seperti pancuran di sini. Jadi ketika dikasih air, kemudian sampai penuh kan, kemudian dicemplungke batu, maka kan tumpah tuh. Nah, tumpahan air itu kemudian ditadahi. Nah, kelihatan tumpahan air itu namanya artinya adalah volume dari batu yang dimasukkan ke dalam zat cair ini. Nah, lebih jelasin nomor 45. Volume batu yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah, yang pertama ini ada gelas ukur. Mula-mula itu 50 mm. Kemudian setelah dicemplungkan batu, dimasukkan batu, volumenya menaik menjadi berapa ini? 50, 60, 70, 80. Menjadi 80 mili. Nah, yang ditanyakan adalah volume batu yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi caranya tadi volume akhir. Volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya 80, volume awalnya 50 dikurangi jadinya 30 mili. Nah, ketemulah volume dari batu. Jadi volume batu itu volume akhir kan naik tinggi dikurangi dengan volume awal sebelum dimasukkan batu. Oke. 46. Burhan melakukan pengukuran dengan alat dan hasilnya seperti gambar. Oh, ini ada timbangan. Timbangan ini ada massanya yang ditimbang itu seberat 1250 gram. Kemudian timbangnya itu ada 1 kilo, 250 gram, dan 100 gram. Nah,
Agar neraca dalam keadaan seimbang, yang harus dilakukan adalah, nah supaya ini sama ini seimbang itu bagaimana? Biar tidak jongket, ini kan jongket ke sini, berarti lebih besar ini. Maka untuk menguranginya supaya bisa menjadi sama, itu yang dikurangi yang ini. Nah, biar sama, tidak jomplang. Oleh karena itu, berapa yang dikurangi? Nah, untuk mengurangi ini berarti kita harus total dulu ini. 1 kilo kita jadikan ke gram. 1 kilo menjadi gram itu 1000 gram. Karena turun 3 ya. Kemudian ditambah 250 gram ditambah 100 gram sudah sama. 1000 ditambah 250 itu 1250 ditambah 100 itu jadinya 1350 gram. Nah, ini 1250 gram. Ini 1350 gram. Maka untuk menyamakannya biar seimbang, berarti ini harus dikurangi ini. Nanti ketemu hasilnya dikurangi berapa? 1250 gram. Dikurangi 0, 100. Nah, ternyata biar sama-sama 1250 gram, sini juga 1000 menjadi 1250 gram, maka hasilnya adalah anak timbangan ini diturunkan 100 gram. Nah, diturunkan itu maksud dikurangi supaya menjadi sama 1250 gram. Nah, nanti akan menjadi sama 1250 gram ketika diturunkan 100 gram. Oke, selanjutnya nomor 47. Luas balok adalah 600 cm persegi. Yang menjadi satuannya adalah, jadi 600 ini itu angkanya, nilainya. Kemudian cm persegi itu adalah satuannya. Nah, jadi satuannya adalah cm persegi. Pokoknya berapapun nilainya, kalau ada embel-embel di belakang cm persegi, kilometer persegi, kilogram, hektogram, dan sebagainya, itu yang belakang ini namanya satuan. Satuan. Nomor 53. Bila neraca dalam keadaan seimbang, massa benda P adalah, nah ini dia seimbang. Ada benda namanya misalkan P, kemudian ditimbang hasilnya ini. Oh, ternyata seimbang, maka ini tuh berapa? Jadi, berat benda ini itu sama dengan ini, anak timbangannya itu berapa? Maka kita harus menghitung anak timbangannya ini. Nah, kita total berarti jumlah 100 gram ditambah 1000. Itu 1000 ditambah 100. Ditambah hasilnya 1100. Kemudian ditambah 50 gram. Ditambah 0,511. Oh, ternyata hasilnya adalah 1150 gram. Yang D. Udah kan? Selanjutnya nomor 54. 2 meter kubik setara dengan, nah ini ada desimeter, kubik, sentimeter kubik, sentimeter kubik, sentimeter kubik. Nah, kita jadikan berapa? Coba kita jadikan ke desimeter kubik dulu. 2 meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 ya. Karena pangkat 3 maka dikalikan 1000. Turun 1 dikalikan 1000. Jadi turunnya jadi 1000. Berarti 2 kali 1000 desimeter kubik sama dengan 2000 desimeter kubik. Nah, apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita turunkan lagi ke sentimeter. Bawahnya desimeter kan sentimeter. Nah, kita turunkan lagi. Desimeter ke sentimeter juga turun 1. Karena kubik pangkat 3 itu 1000, maka diturunkan lagi kali 1000. 2000 kali 1000 cm kubik. Jadinya 2, 1, ini punya 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm kubik. Oh, ternyata menjadi 2 juta cm kubik. Yang D. Ini adalah konversi satuan. Selanjutnya nomor 55. Terakhir, hasil konversi dari 1 jam 23 menit adalah, konversi kita ubah 1 jam 23 menit menjadi detik. Nah, 1 jam
Itu berapa detik? 1 jam aja 3.600 detik. 20 menit. Nah, 1 menit detik kan 60 detik, berarti 23 kali 60 sama dengan itu dulu 60 kali 23. Nah, ada 0, maka 0 yang kita simpan dulu. Berarti 23 kali 6. 3 kali 6. Udah kelihatan. 23 kali 6. Ini 0 kita simpan dulu ya. Kali 6, 18, simpan 1. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. Ada 0, taruh 1, 1380 detik. Setelah itu kita jumlahkan 3600 ditambah 1380. 0 tambah 8, 8, 6 tambah 3, 9, 3 tambah 1, 4. 4980. Oke, sudah selesai. Selamat belajar. Dipahami lagi. Oke.